Halo semuanya, kenalin aku Ibni Faik Atala dengan NIM 8020230014 dan teman aku Febriza Evan Nugraha dengan NIM 8020230016. Tujuan video ini kami buat adalah untuk membahas sebuah proyek web kami yang kami bangun sendiri, serta kami akan menampilkan sebuah codingan yang berperan dalam pembangunan sebuah aplikasi web ini. Sebelumnya, kami ingin menjelaskan dulu aplikasi web apa yang telah kami buat. Nama aplikasinya adalah Event Kito. Event Kito adalah platform manajemen event dan tiket berbasis web yang dirancang untuk memudahkan penyelenggaraan acara secara menyeluruh. Aplikasi ini menyediakan fitur pembuatan dan pengelolaan event, pengaturan tiket, pencatatan transaksi, hingga verifikasi kehadiran peserta. Event Kito menerapkan sistem berbasis peran dengan 3 jenis pengguna, yaitu ada administrator, organizer, dan pengguna umum. Baiklah, langsung saja kami mendemonstrasikan aplikasi berbasis web yang telah kami buat. Organizer atau penyelenggara event merupakan pengguna yang berperan dalam pembuatan dan pengelolaan event. Organizer dapat membuat event baru, mengatur detail acara, menentukan jenis dan harga tiket, serta memantau data penjualan dan kehadiran peserta. Berikutnya ada administrator, memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan sistem. Peran ini bertanggung jawab dalam manajemen pengguna, proses persetujuan event dari organizer, serta pengawasan aktivitas sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada pengguna umum atau customer, merupakan pihak yang menggunakan sistem untuk menelusuri event, melakukan pemesanan tiket, serta melihat riwayat transaksi yang telah ia lakukan. Setelah kalian menyaksikan video demonstrasi tadi, selanjutnya kami akan membahas codingan. Codingan pertama yang akan dibahas adalah file dari web.php. File ini berfungsi untuk mengatur seluruh routing aplikasi Event Kito, yaitu menentukan URL mana yang bisa diakses user dan controller apa yang menangani request tersebut, termasuk pembatasan akses berdasarkan role pengguna. Pada bagian ini digunakan untuk memanggil controller yang akan digunakan pada routing agar kode lebih rapi dan terstruktur. Root ini adalah root publik yang dapat diakses oleh semua pengguna tanpa login, seperti halaman utama, halaman explore event, dan halaman detail event berdasarkan slug. Root dashboard ini digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman dashboard yang sesuai dengan perannya, baik sebagai admin, organizer, maupun user biasa menggunakan pengecekan role. Root ini digunakan oleh pengguna untuk melakukan proses pembelian tiket, mulai dari checkout, pengisian data, hingga pembayaran dan melihat tiket yang dimiliki. Pada bagian ini merupakan root khusus organizer yang dilindungi middleware authentication dan role organizer, sehingga hanya penyelenggara event yang dapat mengakses fitur ini.
Root ini dikhususkan untuk admin sebagai pengelola sistem dengan hak akses penuh untuk memoderasi event, transaksi, pengguna, dan kehadiran peserta. Berikut ini adalah root lainnya yang dapat Anda lihat sendiri. Berikut ini adalah file migration yang digunakan untuk membangun struktur dari database aplikasi event kita. Step migration memiliki timestamp yang menentukan urutan pembuatan tabel. Tabel utama yang digunakan antara lain adalah users, events, tickets, transaction details, dan attendance. Struktur tabel ini disesuaikan dengan ERD yang telah dirancang sebelumnya, sehingga mendukung proses pengelolaan event, tiket, transaksi, dan kehadiran peserta secara terintegrasi. Explore Controller berfungsi untuk menampilkan daftar event yang tersedia di aplikasi event kita. Data event diambil berdasarkan status publish dan tanggal event yang belum dimulai. Penggunaan dapat melakukan pencarian berdasarkan judul, filter berdasarkan kategori, serta filter waktu sebagai minggu ini atau bulan depan. Event kemudian diurutkan berdasarkan tanggal terdekat dan ditampilkan menggunakan pagination agar lebih efisien. Selanjutnya ada Transaction Controller, menangani seluruh alur pembelian tiket di aplikasi event kita. Proses dimulai dari halaman checkout dengan validasi event. Kemudian user memilih tiket yang disimpan sementara di session. Setelah itu, user mengisi data pembeli dan sistem menghitung total pembayaran termasuk biaya layanan. Transaksi kemudian disimpan ke database beserta detail tiketnya. Dan user diarahkan ke halaman pembayaran. Setelah itu, user juga dapat melihat riwayat tiket dan membatalkan transaksi selama masih dalam status pending. Berikutnya ada Ticket Controller, digunakan oleh organizer untuk mengelola tiket event. Sistem memastikan hanya pemilik event yang dapat mengakses fitur ini. Organizer dapat menambah, mengedit, dan menghapus tiket dengan berbagai validasi seperti batas tanggal penjualan, jumlah tiket minimum, serta pembatasan agar tiket yang sudah terjual tidak bisa dihapus atau dikurangin. Dengan mekanisme ini, pengelolaan tiket menjadi aman dan konsisten. Pada sisi organizer, Transaction Controller digunakan untuk memantau transaksi yang terjadi pada event milik mereka. Sistem memastikan organizer hanya dapat melihat transaksi dari event yang dimiliki, dilengkapi dengan fitur pencarian berdasarkan data pembeli maupun event. Organizer juga dapat melihat detail transaksi secara lengkap, termasuk tiket dan peserta sehingga memudahkan proses pengelolaan dan evaluasi event. Attendee Controller digunakan oleh organizer untuk mengelola kehadiran peserta event. Organizer dapat memilih event, melihat daftar peserta, memfilter berdasarkan status kehadiran, serta melakukan proses check-in dan pembatalan check-in. Sistem dilengkapi dengan validasi berlapis untuk memastikan keamanan data dan mencegah kesalahan seperti check-in ganda. Admin Event Controller digunakan untuk melakukan moderasi event yang dibuat oleh organizer. Admin dapat melakukan review event, menyetujui atau menolak dengan catatan, membatalkan event yang sudah dipublikasikan, serta menentukan event unggulan. Step aksi admin dilengkapi dengan validasi status dan pencatatan waktu untuk menjaga alur bisnis dan transparansi. Admin Transaction Controller berfungsi untuk memverifikasi transaksi pembeli tiket. Admin dapat melihat daftar transaksi, melakukan pencarian, menyetujui pembayaran, atau menolak transaksi dengan alasan. Saat transaksi disetujui, sistem otomatis memperbarui status pembayaran dan jumlah tiket terjual, serta menandai tiket sebagai sold out jika kuota telah habis. Admin Attendee Controller berfungsi untuk mengelola data peserta event. Admin dapat memilih event yang sudah memiliki transaksi valid, melihat daftar peserta, serta memantau jumlah peserta yang sudah dan belum check-in.
Saat event berlangsung, admin dapat melakukan check-in peserta, di mana sistem akan mencatat waktu dan petugas yang melakukan check-in. Jika terjadi kesalahan, admin juga dapat membatalkan proses check-in. Admin User Controller berfungsi untuk mengelola pengguna dan hak akses dalam sistem. Admin dapat melihat daftar pengguna, memfilter berdasarkan role, serta mencari berdasarkan nama atau email. Admin juga dapat melihat detail aktivitas pengguna seperti event dan transaksi. Selain itu, sistem menyediakan fitur perubahan role dengan validasi ketat, termasuk pencegahan agar admin tidak dapat mengubah role dirinya sendiri demi menjaga keamanan sistem. Baiklah, itu saja yang dapat kami jelaskan ke kalian. Semoga aplikasi berbasis web Evenkito ini dapat menjadi referensi kalian ketika ingin membuat sebuah aplikasi berbasis web. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan, gambar yang tidak jelas, ataupun sebagainya. Kami ucapkan terima kasih.